Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini disimak anak-anak. Ada 4 poin. Mari masuk materinya. Dicermati gambarnya. Gambar apa anak-anak ini? Ini adalah gambar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, silahkan. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, kita akan menyimak tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Sudah siap anak-anak? Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus terus mempertahankan kedaulatan negara. Silakan anak-anak membaca. Di sini ada peristiwa pembacaan teks proklamasi agar anak-anak mengetahui sejarah dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan dibaca anak-anak. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, berikut adalah teks proklamasi. Anak-anak silakan dibaca dengan seksama, dan ini adalah naskah asli yang masih menggunakan ejaan tempo dulu. Sudah anak-anak? Dibaca dengan lantang ya, dan semangat. Diperhatikan, ini ada peristiwa pengibaran bendera merah putih.
Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mowardi. Baik anak-anak, tadi kita sudah banyak membaca tentang proklamasi. Nah, di sini kita akan mencari kosakata. Ada kosakata bermacam-macam yang dari kosakata baku dan ada kosakata dari serapan. Silahkan dibaca anak-anak. Berikut juga ada arti kata yang dapat kamu temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ayo menulis. Nah, kita mencari kosakata pada bacaannya. Di sini ada kosakata baku, kemudian tidak baku. Contohnya adalah merdeka, artinya bebas dari penjajahan. Kemudian proklamasi, pemberitahuan atau pengumuman kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Yang tidak baku tadi ada kata baki, artinya nampan. Dan ada kata sodanko, artinya pangkat kemiliteran Jepang. Bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dan sinar matahari. Nah, di sini Bu Guru punya wacana kalor mengubah suhu benda. Silahkan dibaca dengan seksama anak-anak. Sudah anak-anak, menarik ya. Ada air panas, kemudian air dingin dicampur sehingga menjadi air hangat. Nah, itulah fungsinya ketika kalor dapat mengubah suhu benda. Mari anak-anak, kita melakukan percobaan. Di sini anak-anak bisa mencoba untuk menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Ada cerek dan kompor, kemudian isinya air. Silahkan dilihat cara kerjanya. Kalau sudah, ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Dan buatlah kesimpulannya. Baik anak-anak, sekarang ayo renungkan. Kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga, mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan.
Apakah sebagai generasi penerus bangsa kamu akan rusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Nah, ungkapkan pendapatmu. Demikian materi kita anak-anak. Sekarang ada tugas dari Bu Guru. Yang pertama adalah kapan dan di mana teks proklamasi dibacakan. 2. Siapa sajakah tokoh yang hadir saat acara pembacaan teks proklamasi? 3. Sebutkan 3 peristiwa perubahan suhu karena kalor. 4. Apakah yang kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu? Demikian anak-anak, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.